Di sebuah kota kecil yang sunyi, ada seorang penjual sate bernama Andi. Setiap malam, Andi berkeliling dengan gerobak sate tuanya, menyusuri jalanan sepi dan gelap. Ia selalu memilih rute yang sama, melewati jalan di pinggiran kota, dekat sebuah hutan angker yang dikenal masyarakat setempat sebagai tempat yang sering memunculkan penampakan. Malam itu, Andi memulai rutinitasnya seperti biasa. Udara malam terasa lebih dingin, dan angin berembus dengan suara berbisik yang membuat bulu kuduknya meremang. Sepanjang perjalanan, Andi merasa seperti ada yang mengawasinya, namun ia mencoba mengabaikannya. Setiap kali mendengar suara gemerisik, ia menoleh, tetapi tak melihat apapun selain pepohonan yang berayun pelan. Ketika tiba di sebuah persimpangan dekat hutan, Andi memutuskan untuk berhenti sejenak dan memasang gerobaknya. Ia menyalakan arang dan mulai memanggang sate, berharap ada pelanggan yang datang. Namun, malam itu benar-benar sepi. Hanya suara angin dan nyala arang yang sesekali berbunyi kresek-kresek. Tanpa disadari, di ujung jalan, sesosok wanita berambut panjang muncul dengan langkah perlahan. Wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. Namun Andi tak menyadari kehadirannya karena sibuk dengan sate yang sedang ia panggang. Ketika ia mengangkat kepalanya, wanita itu sudah berdiri di depan gerobaknya, menatapnya dengan tatapan kosong yang dingin. Andi terkejut dan hampir menjatuhkan tusukan sate di tangannya. "Mau beli sate, Mbak?" tanyanya, mencoba bersikap ramah, meski jantungnya berdegup kencang. Wanita itu mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andi mulai merasakan sesuatu yang aneh, tapi ia tetap mengambil beberapa tusuk sate dan mulai membakar sambil berusaha menenangkan diri. Namun, aroma sate yang terbakar berubah menjadi bau amis dan busuk, seperti daging yang telah lama membusuk. Andi tersentak dan mendongak, menyadari bahwa wanita di depannya masih menatapnya dengan mata yang semakin hitam. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Andi terdiam, tubuhnya kaku dalam ketakutan, sementara bau amis yang menguar semakin menusuk hidungnya. Saat Andi mencoba mundur, wanita itu bergerak mendekat. Suaranya lirih namun terdengar jelas di telinga Andi. "Aku selalu lapar, dan kau tak akan pernah bisa lari dari sini." Di akhir malam yang semakin sunyi, Andi hanya bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, dan perasaan bahwa ini hanyalah awal dari teror yang lebih menakutkan. Setelah kejadian malam itu, Andi pulang dengan tubuh gemetar. Sepanjang perjalanan, bayangan wanita berambut panjang dengan tatapan hitam pekat itu terus menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah, ia mencoba untuk melupakan peristiwa tersebut, menganggapnya hanya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa takut yang menghantui benaknya. Keesokan malamnya, Andi kembali berjualan. Meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya, kebutuhan hidup membuatnya harus tetap bekerja. Malam itu, Andi memutuskan untuk menghindari jalan di dekat hutan tempat ia bertemu wanita misterius tersebut. Ia memilih rute lain, berharap tidak akan bertemu dengan sosok menyeramkan itu lagi. Namun, takdir sepertinya berkata lain. Di tengah malam yang gelap, saat ia berhenti di pinggir jalan untuk menyiapkan sate, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Api di gerobaknya meredup, dan suasana sekitar menjadi sangat hening. Seolah-olah dunia di sekitarnya membeku. Tanpa diduga, terdengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Andi menoleh dengan perasaan was-was, dan saat itulah ia melihat sosok wanita yang sama, berdiri tak jauh darinya. Kali ini, wajah wanita itu terlihat lebih pucat, dengan tatapan yang semakin dalam dan kosong. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, dan seolah-olah ia melayang mendekati Andi tanpa suara. Panik, Andi segera mengumpulkan tusuk sate di gerobaknya, bersiap untuk pergi. Namun, tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. "Tolong jangan ganggu aku," bisiknya lirih, berharap wanita itu akan pergi. Wanita itu mendekat, mengulurkan tangan dinginnya ke arah Andi. Saat tangannya hampir menyentuh wajah Andi, ia berbisik dengan suara yang menggema, "Kau berani kembali ke sini? Apa kau tak takut?" Andi merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang, membuat tubuhnya semakin kaku. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul dalam pikirannya. Kejadian beberapa tahun lalu, ketika ia tanpa sadar melewati hutan angker tersebut saat mencari tempat berjualan. Di dalam hutan itu,
ia melihat sosok yang mirip dengan wanita ini bersembunyi di balik pepohonan. Namun, Andi tidak pernah mengira bahwa sosok itu akan kembali menghantui hidupnya. Wanita itu melangkah lebih dekat, kali ini dengan senyuman aneh yang membuat darah Andi berdesir ketakutan. "Sat untukku, atau kau akan menemaniku selamanya," katanya dengan suara serak. Dalam kepanikan, Andi hanya bisa berdoa agar malam segera berakhir. Namun entah kenapa, waktu seakan-akan berhenti. Hanya ada Andi dan wanita menyeramkan itu dalam kegelapan yang mencekam. Malam terasa semakin panjang bagi Andi. Napasnya tersengal saat sosok wanita itu terus mendekat, perlahan namun pasti, seolah menikmati ketakutan yang menguasai diri Andi. Dengan gemetar, Andi berusaha meraih tusuk sat yang masih berada di atas gerobaknya, berharap benda tajam itu bisa memberikan rasa aman walaupun kecil. Wanita itu hanya tertawa pelan, sebuah tawa yang membuat seluruh bulu kuduk Andi meremang. "Apa kau pikir itu bisa melindungimu?" Suaranya seperti bisikan yang menggema di udara malam yang sunyi. Dia mendekat dan semakin dekat, hingga Andi bisa merasakan hawa dingin yang merasuk ke tubuhnya. Andi memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap wanita itu pergi dan semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membuka matanya, sosok itu masih ada di sana, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Wanita itu kini memegang satu tusuk sate di tangannya, lalu menatap Andi dengan tatapan kelaparan yang menakutkan. "Aku lapar, dan bukan sate yang aku inginkan," gumamnya pelan, namun jelas terdengar di telinga Andi. Tubuh Andi kaku, terperangkap oleh tatapan mata hitam pekat wanita itu, yang seolah menyedot seluruh energinya. Dalam keputusasaan, Andi mengingat kisah yang pernah diceritakan oleh penjual-penjual lainnya. Konon, di sekitar hutan angker itu ada arwah penasaran dari seorang wanita yang dulunya meninggal karena kelaparan dan tersesat di sana. Sejak itu, arwahnya sering menampakkan diri pada mereka yang berani mendekati hutan tersebut di malam hari, terutama mereka yang membawa makanan. Andi mencoba untuk tenang, berpikir cepat. Ia lalu mengambil satu tusuk sate yang tersisa dan menyodorkannya pada wanita itu. Ini sate untukmu," ujarnya dengan suara bergetar. Wanita itu memperhatikan sate yang Andi berikan, lalu tersenyum samar. Dengan gerakan pelan, ia mengambil sate tersebut dan memakannya. Suara gemeretak dari tusuk sate yang ia gigit terdengar menakutkan di telinga Andi. Namun, senyum di wajah wanita itu berubah menjadi seringai lebar, memperlihatkan darah yang menetes dari mulutnya. "Ini bukan sate yang kuinginkan," bisiknya. Lalu tiba-tiba sosoknya menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan Andi yang gemetar ketakutan. Napasnya tersengang. Ia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Malam itu, Andi tidak berani melanjutkan jualannya. Ia mendorong gerobaknya dengan terburu-buru, berharap bisa meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, perasaan tidak nyaman seakan terus mengikutinya. Sesekali ia menoleh ke belakang, takut sosok wanita itu kembali muncul. Sesampainya di rumah, Andi tidak bisa tidur. Bayangan wajah wanita itu dan darah yang menetes dari mulutnya terus menghantui pikiran Andi. Hanya ada satu pertanyaan di benaknya. Apakah wanita itu akan kembali untuk memenuhi kelaparannya yang sebenarnya? Malam berikutnya, Andi merasa ketakutan yang mendalam. Kejadian aneh dengan sosok wanita misterius itu masih terbayang jelas di benaknya. Rasa lapar wanita itu, tatapan hitam pekatnya, dan darah yang menetes dari mulutnya terus menghantui Andi hingga ia hampir kehilangan keberanian untuk keluar berjualan. Namun, kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap berdagang saat malam itu. Dengan hati-hati, Andi kembali mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Ia mencoba menghindari rute dekat hutan angker, namun takdir seolah mempermainkannya. Roda gerobaknya mendadak tersangkut di persimpangan jalan menuju hutan itu, membuatnya sulit bergerak. Andi mencoba menarik dan mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Namun gerobak itu seakan terkunci di tempatnya. Napasnya mulai berat dan keringat dingin membasahi keningnya. Saat itulah angin dingin kembali bertiup dan suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi hening. Andi tahu apa yang akan terjadi. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh perlahan dan di sana, di tengah kegelapan, sosok wanita berambut panjang itu kembali berdiri, menatapnya dengan tatapan kelaparan yang sama. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih menyeramkan.
Kulitnya semakin pucat, dan bau busuk semakin menyengat dari tubuhnya. "Andi, aku masih lapar." Suara wanita itu menggema, terdengar lebih serak dan dingin. Wanita itu mendekat, semakin dekat, hingga Andi bisa melihat jelas wajahnya yang mulai membusuk. Dengan mata yang berlubang dalam, seperti ingin menelannya hidup-hidup. Dengan panik, Andi mencoba meraih sebilah pisau dari gerobaknya, berharap bisa mempertahankan diri. Tapi sebelum ia bisa bergerak, wanita itu tiba-tiba melesat ke arahnya, menyentuh tangan Andi dengan dingin yang begitu menusuk. "Apapun yang kau lakukan, kau tidak bisa lari. Aku lapar, aku butuh lebih dari sate," bisiknya pelan di telinga Andi, membuat tubuh Andi tak bisa bergerak, seolah ia sudah tak punya kendali atas dirinya sendiri. Andi memejamkan mata, berharap bisa bangun dari mimpi buruk ini. Tapi saat ia membuka mata, sosok wanita itu sudah lenyap. Namun, perasaan dingin dan pengaruh menyeramkan itu masih tertinggal di sekelilingnya. Esok harinya, penduduk desa menemukan gerobak saat Andi tergeletak di pinggir jalan, kosong dan terlantar. Andi sendiri menghilang tanpa jejak, seakan ditelan kegelapan malam. Sejak saat itu, setiap malam terdengar suara misterius di dekat hutan, seolah ada suara Andi yang masih berjualan sate, menawarkan dagangannya pada sosok yang tak terlihat. Namun, tak ada yang berani mendekat untuk mencari tahu. Hanya satu hal yang diketahui oleh warga setempat: siapapun yang berani berjualan di dekat hutan itu di malam hari akan mengalami nasib yang sama. Penjual sate berikutnya yang melewati jalan itu mendengar suara bisikan yang berkata, "Aku lapar, dan sate saja tidak cukup." Tamat.